Setelah saya teliti betul bahwa pegadul itu merupakan salah satu pangan fungsional yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Gimana sih supaya orang-orang lansia ini dia bisa berumur panjang tetapi juga sehat? Sakit degeneratif, wah lawannya pasti mati gitu kan. Jadi ya bagaimana kita bisa menganulir penyakit-penyakit tersebut dengan berbagai macam pangan yang ada di daerah sekitar kita gitu Bu, supaya penyakit itu tidak akan hinggap di tubuh seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali perkenalkan saya Serkia Ikhtiarsi Prakasiwi yang akan memandu di talk show siang hari ini di acara Bincang Unimus. Yeay. Sebelumnya boleh Sobat Unimus untuk subscribe, like, komen, dan share video YouTube podcast Unimus Official. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pangan fungsional. Nah, apa sih pangan fungsional itu? Hari ini kita datangkan langsung nih pakar atau narasumber yang sangat hebat. Nah, Ibu Dr. Sufianti Bintanah MSI ya Ibu ya. Iya betul. Boleh kita beri applause untuk Ibu Sufi? Ibu Sufi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu Sufi ini adalah seorang dosen prodi gizi di Unimus ya Ibu ya? Iya betul. Beliau juga adalah lulusan doktor atau S3 di Universitas Diponegoro. Diponegoro Semarang. Ya. Baik Ibu, Ibu juga satu lagi ya Ibu. Ibu adalah ketua pusat studi. Betul. Pusat studi apa Ibu? Pusat Studi Gizi dan Pangan Halal. Ya itu. Baik Ibu, langsung saja untuk mengobati penasaran nih para Sobat Unimus tentang pangan fungsional. Ibu Sufi bisa nih jelaskan sedikit tentang apa sih Bu pangan fungsional itu? Iya baik, terima kasih Ibu Serkia. Memang kadang-kadang orang sering penasaran ya, apa sih pangan fungsional? Kan semua pangan sama ya. Jadi intinya bahwa kalau pangan fungsional itu merupakan pangan yang memiliki kandungan atau komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan di luar manfaat dari pangan itu sendiri. Artinya bahwa kalau misalnya kita makan tempe nih ya, kita nggak tahu di dalam tempe itu sebenarnya ada apa gitu ya. Tetapi kalau kita makan tempe biasanya, oh tempe itu sumber protein gitu, nabati biasanya. Tetapi kita belum memahami bahwa ternyata di dalam tempe itu terdapat satu komponen yang memang benar-benar sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Ya, contohnya di dalam tempe itu ada komponen bioaktif yang disebut dengan antioksidan. Di situ ya, jadi di dalam tempe itu mengandung salah satu antioksidan yang bisa digunakan terutama untuk memperbaiki sel-sel yang sudah tua gitu. Kemudian juga kalau orang menopause perempuan itu biasanya kan sudah menurun hormon estrogennya ya. Betul. Jadi tempe itu sebenarnya bisa membantu memperbaiki hormon perempuan itu. Begitu Bu Serkia. Iya. Sebenarnya tidak hanya tempe ya. Pengalaman saya di dalam penelitian itu ada satu mungkin Bu Serkia pasti kalau saya sampaikan tercengang gitu, pekatul. Pekatul. Iya. Kalau Bu Serkia tahu pekatul itu sebenarnya pangan buat apa Bu? Ayam. Betul, ayam ya, iya, buat ayam, kemudian buat pakan babi gitu ya. Iya. Tapi ternyata setelah saya teliti betul bahwa pekatul itu merupakan salah satu pangan fungsional yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh gitu ya. Selain seratnya, di dalam pekatul itu juga mengandung antioksidan Bu, yang bisa memperbaiki profil lipid.
Ya, hasil penelitian saya itu menunjukkan bahwa dari tempe dan pekatul yang sudah saya teliti, yang kemudian menolorkan saya dari S3 itu, ternyata dari dua komponen yang saya padukan itu saya buat satu produk sehingga bisa memperbaiki profil lipid. Jadi bisa menurunkan kadar kolesterol total ya, kemudian meningkatkan HDL, kemudian menurunkan trigliserid, kemudian menurunkan LDL kolesterol. Artinya bahwa pekatul itu jika dipadu dengan tempe itu ternyata sangat efektif sekali. Nah, mungkin Ibu juga bingung ya, pekatul dan tempe kemudian dicampur, dikasih ke siapa gitu kan ya. Nah, ini yang sudah saya teliti itu saya berikan pada wanita yang sudah menopause, Bu. Karena saya pandang bahwa wanita menopause itu belum ada yang berpikir atau pemerintah belum memikirkan secara dalam gitu ya. Karena saat ini nampaknya yang menjadi prioritas adalah anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui ya. Tetapi bagi ibu-ibu yang sudah tua nih ya, yang usianya sudah lebih dari 55 tahun, itu nampaknya pemerintah baru berpikir terkait dengan bagaimana sih kesehatan lansia, diberikan senam sehat, kemudian diberikan pemeriksaan tekanan darah gitu ya. Tapi belum sampai ke bagaimana sih supaya orang-orang lansia ini dia bisa berumur panjang, tetapi juga sehat gitu. Ya. Nah, salah satu hal yang sering terjadi pada lansia itu karena hormon estrogennya itu menurun, sehingga profil lipidnya itu sering sudah terjadi perubahan, Bu. Ya, jadi kolesterolnya meningkat, HDL-nya meningkat, trigliseridnya meningkat. Oh, HDL-nya turun. HDL turun ya. Iya. Kemudian yang sering dikeluhkan adalah asam urat gitu. Asam urat. Iya, betul. Nah, dengan demikian beberapa sampel yang saya gunakan adalah wanita menopause yang memiliki profil lipid yang memang tidak diharapkan gitu ya, yang jelas kolesterolnya tinggi, HDL-nya rendah gitu ya. Nah, di luar itu wanita yang saya ambil tidak memiliki penyakit seperti asam urat gitu, karena saya memberikan terapi menggunakan tempe gitu ya. Maka saya berikan dalam bentuk tepung, kemudian saya encerkan menjadi minuman seperti minuman coklat lah ya gitu. Sehari gitu ya, bubuk iya, bubuk kemudian saya encerkan. Ya jadi minuman seperti sereal gitu. Saya berikan sehari 2 kali, pagi dan sore selama 21 hari. Ternyata mereka yang profil lipidnya tinggi atau tidak normal itu bisa baik kembali itu, Bu. Ya, jadi memang pangan fungsional itu kadang-kadang memang pangan yang orang tidak pernah melirik, tetapi kandungan gizinya tinggi, berfungsi dalam tubuh gitu ya. Nah, sekarang yang lagi saya teliti bekerja sama dengan UAD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Institut atau ITS ya, Institut Teknologi Surakarta, itu terkait dengan UI ungu. Perso Bu Serkia, ya. UI, bukan ubi, UI. Saya bukan. Baru dengar ya. Jadi UI ungu itu bentuknya seperti buah tapi yang gandul gitu, apa ya, gandul ya istilahnya. Gandul aja. Ya, gandul gitu ya. Jadi itu buah ya, Bu ya. Termasuknya. Bukan buah. Apa ya, Bu? Seperti terong gitu bukan? Bukan, singkong gitu. Singkong. Seperti singkong, seperti ubi, tapi itu namanya uwi. Bentuk warnanya ungu. Kalau bentuknya sih bulat gitu, Bu, ya. Nah, uwi ungu itu ternyata juga merupakan salah satu pangan yang sangat bagus ya. Karena saat ini uwi itu baru dimakan begitu saja oleh penduduk
ya. Jadi ada penduduk tertentu gitu, dia menanam uwi ungu tapi pemanfaatannya belum optimal. Kemudian kami melihat membandingkan antara uwi ungu dengan uwi putih. Ternyata nilai gizinya bagusan uwi ungu gitu, baik dari segi zat gizi makronya, karbohidrat, protein, lemaknya, seratnya, inulinnya, kemudian juga dilihat kandungan antioksidannya juga lebih bagus uwi ungu gitu. Sehingga kami berpikir bahwa bagaimana kalau nantinya uwi ungu itu kita buat berbagai macam produk gitu Bu, yang bisa dikonsumsi oleh mereka yang memiliki masalah metabolic syndrome gitu. Metabolic syndrome. Jadi ini sudah agak sedikit berbeda. Kalau tadi itu hanya profil lipidnya saja. Kalau yang uwi ungu ini harapannya nanti bisa memperbaiki profil lipidnya iya, kadar gulanya iya, obesitasnya juga iya gitu. Karena di dalam uwi ungu itu ternyata ada kandungan inulin. Ya, inulin itu ya salah satu zat yang bisa memperbaiki kadar gula darah dari mereka yang memiliki kadar gula darah tinggi gitu, atau orang sering bilang kencing manis atau diabetes gitu. Ya, jadi mohon doanya mudah-mudahan ini bisa sampai selesai. Ini memang baru tahap awal Bu. Nanti kalau sudah tahap akhir kami akan mencoba membuat beberapa produk tadi. Kemudian nanti akan kami share ke masyarakat bahwa ternyata uwi ungu itu juga bisa dibuat berbagai macam produk gitu, yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Begitu. Luar biasa sekali Bu Sufi ya. Yang pertama tadi Bu Sufi adalah tempe dan bekatul. Betul. Ya, itu yang kalau orang awam ya Bu Sufi nggak ngerti ya, makan aja. Ini protein nabati gitu. Ternyata juga bisa ada antioksidan gitu ya. Dan kandungan gizinya sangat baik gitu. Yang kedua uwi ungu juga itu. Kalau uwi ungu sendiri itu Bu, itu juga untuk ibu menopause ya? Atau dengan segala kalangan boleh? Kalau uwi ungu segala kalangan. Jadi yang pasti mereka yang memiliki permasalahan seperti tadi metabolic syndrome. Kalau metabolic syndrome itu biasanya ditandai dengan profil tubuh yang gemuk. Yang gemuknya itu buah apel gitu. Kalau buah pir itu masih sehat ya. Tapi kalau sudah buah apel itu dari atas sampai bawah kan gede gitu ya, melempung gitu ya. Nah, kemudian yang kedua memiliki tekanan darah yang di atas normal ya, atau tinggi, biasanya lebih dari 140. Kemudian bagi mereka yang memiliki kadar gula darah yang tinggi, kemudian satunya lagi memiliki profil lipid yang tidak sesuai, artinya tadi kolesterol totalnya tinggi, HDL rendah, LDL tinggi gitu, seperti itu. Jadi jika terdapat 3 kriteria dari 4 ini, maka orang ini sudah disebut bermasalah dengan metabolic syndrome-nya, seperti itu Bu. Jadi baru nanti kami mau cari dose responnya ya. Jadi respon dosis yang terbaik untuk mengatasi metabolic syndrome itu yang seperti apa. Nah, nanti kalau sudah ketemu variasi dosisnya itu, baru nanti akan saya buat yaitu tadi berbagai macam produk itu, tapi sudah dengan dosis tertentu begitu Bu. Kira-kira nih Bu Sufi, nanti uwi ungu ini akan dikemas, dibentuk seperti apa? Kalau tadi kan bekatul dan tempe jadi kayak minuman sereal gitu ya. Kalau uwi ungu ini sendiri Bu Sufi? Kami memiliki rencana kalau memang sudah ditemukan dosis yang tepat untuk metabolic syndrome itu akan kami buat tepung dulu Bu. Buat tepung. Nanti kalau sudah jadi tepung itu mau dibuat apa saja bisa. Pegatan. Jadi gitu ya. Mau buat roti juga bisa, tapi dengan catatan tergantung kalau pasiennya itu ternyata masalahnya kadar gula darah, ya tentunya kita harus mempertimbangkan
aspek-aspek yang memang tidak diperkenankan untuk mereka yang memiliki kadar gula darah yang tinggi gitu. Seperti itu. Ya. Ternyata uwi ungu juga bisa kalau mengobati bisa ya Bu untuk DM itu sendiri. Memperbaiki kadar gula darah mekaten. Jadi kalau orang diabetes itu kan memang dikatakan penyakit seumur hidup. Jadi bagaimana dia bisa survive itu kalau kadar gula darahnya normal gitu. Betul. Ya, jadi kalau di bawah normal juga lemes ya. Iya. Di atas normal juga lemes sama. Jadi sama-sama lemesnya gitu. Nah, bagaimana kita bisa mencoba ikut bagaimana sih memperbaiki kadar gula darah pada pasien diabetes gitu. Supaya angka kematian sekarang itu kan tinggi Bu. Sangat tinggi Bu. Iya, diperkirakan nanti tahun 2030 itu Indonesia sudah sekian puluh ribu orang menderita diabetes gitu ya. Jadi kalau mulai dari sekarang tidak dicegah, paling tidak kan kita mencegah dulu daripada mengobati katanya. Betul. Seperti iklan itu ya Bu ya. Jadi kita mencegah dulu supaya target perhitungan WHO tahun 2030 itu tidak akan terbukti, harapannya seperti itu. Ya, betul sekali Bu Sufi, karena memang sekarang ini yang menjadi momok ya, walaupun ini lagi rame-ramenya COVID ya, tapi Indonesia ini dari dulu momoknya adalah penyakit degeneratif itu ya, yang betul. DM itu. Betul. Dengan uwi ungu ini diharapkan jadi terobosan ya. Betul. Tapi ini Bu, jadi sebenarnya baik itu pangan fungsional yang pertama yang dari pekatul dan tempe maupun uwi ungu, dua-duanya itu antioksidannya juga bisa meningkatkan imunitas. Dua-duanya sama ya. Dengan peningkatan imunitas itu juga diharapkan kan seseorang itu akan jauh dari penyakit infeksi, harapannya seperti itu. Ya. Jadi dengan mengkonsumsi beberapa pangan fungsional yang memang sudah kita teliti tadi, itu ya COVID harapannya tidak akan bisa masuk di dalam tubuh kita, harapannya begitu ya Bu ya. Dan juga penyakit-penyakit yang infeksi yang lain gitu. Tapi memang betul kata Bu Serkia bahwa yang jadi momok itu penyakit degeneratif, karena kan orang itu takut dengan mati ya. Nah, degeneratif itu kan identik dengan sakit degeneratif, wah lawannya pasti mati gitu kan. Jadi ya bagaimana kita bisa menganulir penyakit-penyakit tersebut dengan berbagai macam pangan yang ada di daerah sekitar kita gitu Bu, supaya penyakit itu tidak akan hinggap di tubuh seseorang. Ya. Kalau toh itu sudah ada di dalam tubuh, bagaimana penyakit itu tidak menyeluruh di seluruh tubuh gitu. Luar biasa sekali Bu Sufi. Kita berterima kasih ya dengan Bu Sufi dan tim ini karena sudah membuat terobosan dan membantu pemerintah ya. Iya betul. Dalam arti di sini membantu kita ya untuk bisa memperbaiki hidup lewat makanan tadi. Iya. Itu. Jadi ini sebenarnya merupakan bagian dari isu-isu strategis yang kami angkat di roadmap Pusat Studi Gizi, dan juga merupakan bagian dari roadmap yang dibuat oleh LP2M Unimus. Jadi sebenarnya ini ya ada menyesuaikan, ada benang merahnya, begitu Bu. Ya, baik Bu Sufi. Iya. Tentang pangan fungsional tadi luar biasa sudah dijelaskan, banyak ilmu-ilmu baru untuk kita orang awam ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu Sufi sedikit nih tentang kajian pusat studi. Iya. Jika orang luar nih, apa yang bisa dimanfaatkan di kajian pusat studi ini Bu Sufi? Iya betul, terima kasih. Jadi kalau di pusat studi saat ini kami memang masih mencoba untuk bekerja sama dengan beberapa
beberapa universitas ya yang memang concern di bidang pangan, gitu, pangan fungsional terutama. Nah ini yang sedang kami coba, baru 2 universitas ya, dari UAD sama dari dari ITS Surakarta. Nah kalau yang pangan halalnya ini kami sedang mencoba untuk mendirikan halal center gitu. Halal center. Halal center, dan ini masih proses. Tapi meskipun proses, sudah ada beberapa perusahaan yang masuk ke kita untuk sebagai pendamping pengurusan produk halal gitu. Jadi monggo teman-teman Bu Serkia kalau ada yang mau mencari label halal untuk produknya nggih bisa melalui Unimus. Jadi nanti kami mendampingi dari perusahaan sampai dengan sertifikat halal itu keluar gitu. Ini yang baru kita kerjakan itu perusahaan ini makanan khas Semarang, itu namanya apa yang dalamnya ada kacangnya itu? Enteng-enteng ya? Bukan. Yang ketan dibungkus kemudian mochi. Oh, mochi ya. Mochi ya. Ini mochi ini sedang sebentar lagi insya Allah keluar ikrar halalnya gitu. Ya. Baik Bu Sofi, 20 menit ini ternyata cepat sekali ya. Oh iya. Kita ini waktunya 20 menit ya Sobat Unimus. Jadi sebenarnya seru sekali ini kalau dilanjutkan ya. Ternyata di Unimus teman-teman atau Sobat Unimus bisa memanfaatkan nih yang punya UKM misalnya Bu ya, punya produk-produk atau punya jualan, kalau mau ada label halal bisa ke Unimus ya Bu Sofi, lewat Bu Sofi ini bisa. Iya. Sekarang kan ini sudah halal Indonesia ya. Jadi Indonesia itu sekarang lagi meningkatkan produk-produk supaya produk tersebut ada label halalnya begitu. Ya. Ya, sudah tinggal berapa menit ini Bu Sofi, sayang sekali. Tapi nanti di lain waktu kita bisa lanjutkan ya Bu Sofi. Iya. Terima kasih sekali atas ilmunya hari ini. Sehat selalu Bu Sofi. Amin. Ya. Baik, Sobat Unimus, hari ini kita sudah mendapatkan ilmu banyak. Terima kasih Bu Sofi. Langsung saja saya tutup. Terima kasih. Boleh di like, comment, and subscribe YouTube Unimus Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.